Oke. Jadi kita bahas lagi mengenai animenya dari Licorice Recoil untuk episode ke-8 yang ya cukup telat sih, harusnya tadi malam habis nonton aku langsung bahas, tapi karena sedikit demam jadi bahasnya ini pagi-pagi. Nah, jadi langsung aja lah, mari kita coba bahas beberapa hal menarik di episode ke-8 dari animenya Licorice Recoil yang baru saja tayang tadi malam. Nah, jadi untuk episode ke-8 ini tuh dibuka dengan keadaan dari Rico yang chaos karena ekonominya terguncang gitu kan. Ya sih, ini adalah masalah ekonomi atau keuangan dari toko tersebut yang mana ternyata kita ketahui kalau ternyata Rico itu masih dibiayai sama DA gitu kan, khususnya untuk si Cisato. Nah, jadi karena si satu ini tuh adalah agen Licorice yang dia masih di bawah naungannya si DA, jadi dia masih dapat uang dari Kusonoki lah gitu kan, dapat uang dari DA lah. Dan ya di sini akhirnya si Takina yang ambil alih untuk bisa mengatur keuangan dari Rico dan ya kita bisa lihat mahakaryanya si Takina gitu kan, tai coklat gitu. Dan ya akhirnya ekonominya baik. Bahkan sempet pengen main ini ya, trending saham lagi si Takina sama Kurumi. Ya jadi intinya untuk episode di bagian-bagian awal episode 8 ini tuh dibuka dengan hal-hal yang sangat happy banget dan hal menariknya itu berada di pertengahan hingga akhir episode gitu kan, yang mana ada si Majima yang ada di rumahnya si Chisato dan juga si Chisato yang kena sandrum. Nah, jadi untuk Majima sendiri dia mungkin tahu rumahnya Chisato karena bantuan dan mungkin tidak luput dari kemampuannya dari Robota ya, bisa mencari dan melacak orang-orang dan akhirnya ketemulah rumahnya Chisato gitu kan, dan si Majima bisa masuk ke sana gitu. Nah, di sini banyak hal yang menjadi suatu pecahan yang terkumpul lah mengenai masa lalunya Cisato yang ternyata sudah OP ya sejak kecil gitu kan, dia udah OP banget sejak kecil dan ternyata Majima ini tuh adalah orang yang bisa dibilang memiliki kekurangan dari hal penglihatan tapi punya kemampuan hebat di pendengaran dan mungkin itu adalah bakat yang pengen diambil oleh organisasi Alan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ciri khas dari si Majima yang tidak bisa melihat dan punya pendengaran yang tajam, itu tuh mirip-mirip kayak karakternya dari Komori dari animenya Tanmoshi kalau kalian ingat, yaitu kan nggak apa ya, sedikit sulit untuk melihat dan akhirnya buta dan akhirnya punya kemampuan yang mendengar yang begitu tajam gitu kan ya, karena seiyunya sama-sama Kirito lagi. Ini adalah cocok logi yang mungkin diadaptasikan gitu kan. Dan ya ini menarik banget, jadi ternyata Majima tuh dibantu untuk bisa sembuh lah dari kekurangannya tersebut yang dibantu oleh organisasi Alan ya, dia akhirnya bisa melihat. Dan C1 juga kena ledakan di sana, tapi ini kayaknya untuk jantungnya C1 jauh sebelum hal tersebut itu terjadi karena ya ini mungkin teka-teki yang menarik banget karena C1 saat itu sudah menggunakan peluru palsu atau peluru karet berwarna merah itu kan yang ada gas red gasnya itu saat melakukan penaklukan terorisme di tower radio lama tersebut gitu kan. Dan saat di episode ke-8 ini tuh juga kita dikasih twist lah bahwa ternyata pistol yang dipegang sama Cisatu itu adalah pistol yang diberikan oleh orang-orang yang ada di organisasi Alan yang kemungkinan adalah Shinji yang juga sama saat memberikan kalung yang ada lambang burung hantunya itu atau logo organisasi Alan gitu kan. Nah, kalau kalian balik lagi flashback ke episode keempat dari animenya gitu kan, episode keempat, episode kelima dari animenya, itu kan si Cisato itu ngejawab pertanyaan dari Takina yang sejak kapan sih si Cisato ini tuh memakai senjata ataupun peluru palsu atau ya peluru karet tersebut gitu kan yang punya red gasnya itu, dan dia tuh jawab ya sejak lama banget gitu kan, bahkan saat 10 tahun yang lalu atau mungkin saat insiden dari tower radio tersebut gitu. Nah, jadi kemungkinan besar Cisato yang diberikan jantung dan juga menggunakan pistol dan kalung Alan itu jauh sebelum tragedi dari insiden di tower radio lama tersebut, dan bisa saja ini adalah suatu apa ya penelitian atau mahakaryanya dari Shinji dan Mika juga. Kemungkinan jauh sebelum itu Chisato diselamatkan dan akhirnya masuk ke DA. Sebagai dugaan kita ternyata Alan itu sengaja masukin si Chisato ke DA agar si Chisato itu bisa jadi pembunuh karena ya Licorice itu adalah pembunuh gitu kan.
dan mungkin kedepannya bakalan dipakai dia, dan inilah saatnya dimana si Shinji atau organisasi Alan ini tuh mulai bergerak gitu. Nah menariknya di sini Majima nggak tahu ya kalau Chisato tuh punya hubungan sama salah satu orang yang ada di organisasi Alan, karena memang syaratnya itu nggak boleh ada kontak antara organisasi Alan sama si penerima bantuan gitu kan. Nah, next di sini aku suka banget sama sikapnya si Majima, karena dia nggak langsung door to door gitu kan, nggak door to door, nggak langsung bam bam gitu kan. Tapi dia itu ngobrol lah sedikit ya, kayak kakak adik lah si satu sama si Majima ini tuh orang yang memiliki nasib yang sama, cuman dengan perbedaan yang cukup apa ya, dalam segi ideologinya tuh berbeda lah gitu kan. Si Cisato masih bertahan dengan prinsip bahwa organisasi Alan itu adalah organisasi baik gitu kan, sedangkan si Majima ini tuh menganggap bahwa Cisato tuh nggak tahu apa-apa mengenai organisasi Alan yang ternyata tuh buruk juga gitu kan. Dan sayangnya di di sini nggak diperlihatin ya, sayang banget sih, walaupun ya harusnya di itu lebih banyak kayak porsinya, tapi ternyata tidak gitu kan. Nah, ini menarik banget karena kedepannya kita bakal lihat duel antara si Majima sama Chisato, yang mungkin di sini Chisato nggak bisa bergerak ya karena ada Majima di sana, dan mungkin secara power Majima dan taktik juga lebih kuat daripada si Chisato. Dan Majima juga nggak mau melawan Chisato dalam keadaan seperti itu, dan dia bakalan nunggu di insiden tower radio yang baru nanti. Mungkin di situ bakal jadi panggung antara Chisato versus si Majima. Nah, hal yang paling menarik banget itu berada di bagian akhir ya di episode 8 ini, yaitu mengenai jantungnya Chisato. Dan ya susternya sus banget ini sih, asistennya si Shinji ini gitu. Nah jadi kenapa sih Chisato itu jantungnya disetrum gitu kan ya, kalau kalian merujuk kepada alat pacu jantung itu kan kalau orang yang nggak sadarkan diri atau kena serangan jantung tiba-tiba terus dikasih pacu jantung biar dia bisa selamat. Tapi kan di sini tuh Chisato tuh nggak kenapa disetrum. Nah ini bakalan berhubungan sama masalahnya Chisato, kemungkinan ini adalah overclocking. Keren banget nih bahasanya, overclocking untuk jantungnya Chisato, dan si Shinji dan Alan itu bakalan nge-trigger jantungnya Chisato tuh seperti pada saat 10 tahun yang lalu, di mana Chisato mengamuk gitu kan, yang dianggap si Majima itu monster waktu penaklukan di tower radio yang lama tersebut gitu kan. Dan ini bakalan jadi cikal bakal dari perseteruan antara Chisato sama si Takina, karena Chisato kayaknya gak bakalan sadarkan diri, atau bisa dibilang ya dia mulai bukan diri dia yang seperti biasa gitu kan. Dan si Takina udah mulai menuju ke tempatnya perawatan gitu kan, check up medisnya DA, dan ini bakalan menarik banget. Dan bakalan ada pertarungan antara Chisato dan Takina dulu kayaknya, sebelum akhirnya Chisato bertarung sama Majima gitu kan. Apakah nanti terbalik gitu kan, Majima dulu versus Chisato, atau Chisato dulu versus Takina? Kayaknya Takina dulu lah kalau berdasarkan story yang berada di akhir episode ke-8 tersebut. Dan apakah overclocking ini bakal berbahaya? Kayaknya ya, ini kayaknya memaksa tubuh dari si pengguna bakalan bereaksi layaknya manusia super atau super strange ya. Jadi ya apakah nanti Chisato bakalan membabi buta membunuh orang-orang yang ada di sekitarnya? Menarik banget gitu kan. Dan ngomong-ngomong soal suster dan asistennya si Alan ini gitu kan, si asistennya si Shinji ini tuh, ini kan check up ini kan berada di naungan, atau tempat check up ini kan berada di naungan DA gitu kan. Tapi kenapa bisa lolos nih penyusup ke dalam DA ini? Ini benar-benar DA ini apa sih kerjaannya gitu kan? Aduh, gimana sih Mbak Kusunoki ini dari beberapa episode terakhir tuh punya masalah terus nih. Dan ya kayaknya ini menarik banget. Jadi kita dapat masa lalunya dari Chisato, kita juga dapat mungkin prediksi mengenai Chisato yang di-trigger bukan karena emosi tapi karena menggunakan alat gitu kan. Dan kalau kalian bingung ini kenapa sih disentrum gitu kan, ya ini adalah apa ya, ini anime logic lah gitu kan. Harusnya kan ya bisa dengan sesuatu yang mungkin lebih natural dan lebih normal, tapi kayaknya cuma disentrum dikit doang pakai alatnya dari asistennya si Shinji, dan ya mungkin si Chisato bakalan overclocking. Nah selain itu juga hal menarik ini bakalan jadi apa ya, suatu mulai masuk ke fase-fase yang benar-benar kita tunggukan, yaitu actionnya gitu kan. Karena beberapa episode terakhir tuh ya fun-fun aja, soulnya banget gitu kan, terasa banget. Dan akhirnya kita balik lagi ke apa ya, story yang benar-benar menceritakan bahwa ini adalah anime action gitu. Dan ya ini bakalan menarik banget, jadi kita tungguin aja nanti seperti apa. Dan ngomong-ngomong, ini kenapa
jantungnya C1 itu mirip The Ship gitu kan. Tahu kan kalian The Ship? The Ship itu adalah benih dunia digital atau ya virtual world yang dikasih Kayaba ke eh, Kirito gitu. Lagi-lagi gini, ini ada referensinya dari Sword Art Online, tentang ini ya, studionya sama gitu. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai pendapatku. Jadi bagaimana pendapat kalian? Jika kalian punya prediksi lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.